Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 19201015, kelas D3 TT 07A. Pada video kali ini bertujuan untuk post-test, yaitu praktikum sistem komunikasi 1. Untuk materi yang saya dapatkan yaitu modulasi amplitudo atau AM. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Panji Kusuma Praja, STMT. Di sini cita-cita saya adalah menjadi dosen. Karena saya pilih cita-cita tersebut karena saya suka mengajar dan ada pengalaman menjadi asisten praktikum. Pertama saya akan menjelaskan tentang modulasi ya. Modulasi sebagai teknik untuk menumpangkan sinyal informasi pada suatu gelombang pembawa. Nah, sinyal informasi ini frekuensinya rendah, kemudian ditumpangkan ke gelombang pembawanya yang jauh, frekuensinya itu di atas dari gelombang pembawa. Kemudian di sini poin yang saya dapat ya, modulator merupakan proses modulasi. Nah, adanya itu di transmitter atau yang disebut dengan TX. Kemudian demodulator. Demodulator itu proses demodulasi. Nah, proses ini itu mengembalikan sinyal hasil modulasi ke bentuk semula. Nah, letaknya itu ada di receiver atau yang disebut RX. Kemudian modulasi ini digunakan untuk mengatasi ketidaksesuaian karakter sinyal. Medianya itu atau kanalnya yang digunakan. Kemudian jika tidak menggunakan proses modulasi, informasi pasti tidak praktis dikirimkan melalui media udara. Selanjutnya ada fungsi modulasi. Nah, fungsi modulasi itu untuk apa? Untuk mengatasi ketidaksesuaian karakter sinyal dengan media atau kanal yang digunakan. Kemudian sini ada poin 2. Sinyal pemodulasi itu adalah sebagai sinyal asal yang berisi informasi. Kemudian sedangkan sinyal pembawa itu adalah sinyal frekuensi tinggi yang ditumpangkan oleh sinyal informasi selama proses transmisi. Selanjutnya kita masuk ke modulasi amplitude atau AM. Amplitude sinyal pembawa diubah secara proporsional terhadap amplitude sesaat sinyal pemodulasi. Sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Nah, proses modulasi bisa dinamakan proses modulasi itu karena di mana amplitude sinyal karir akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Nah, ini ada contohnya ya, contoh dari modulasi amplitude atau AM sendiri. Ini ada terdapat MX-nya, kemudian yang di bawah ini adalah untuk MIN-nya. Selanjutnya, ini ada beberapa rumus ya. Untuk sinyal pembawa berupa gelombang sinus dengan persamaan matematisnya adalah sebagai berikut. EC sama dengan EC sin omega CT. Kemudian untuk sinyal pemodulasinya itu sebenarnya digunakan buat menganalisa. Nah, diasumsikan sebagai gelombang sinusoidal dengan persamaan matematisnya itu menggunakan EM sama dengan EM sin omega MT. Nah, keterangannya itu ada di sini. Untuk EC sendiri itu dimaksudkan untuk sebagai amplitude maksimumnya ya sinyal pembawa. Kemudian omega C itu nanti untuk dijabarkan di rumusnya saat mengerjakan itu 2pi FC. Nah, FC itu frekuensi diisi dengan frekuensi sinyal pembawa. Kemudian ada EM. M itu amplitude maksimal sinyal pemodulasi. Nah, selanjutnya ada omega M. Omega M nanti diisi dengan 2pi FM. Di dalam perhitungannya ada juga ngitung indeks modulasi. Nah, indeks modulasi itu sebagai ukuran seberapa dalam sih sinyal informasi itu untuk memodulasi sinyal pembawa. Tujuannya itu untuk menghitung indeks modulasi. Kemudian di sini ada
pernyataan ya untuk indeks modulasi itu, jika indeks modulasi terlalu besar atau M lebih besar daripada 1, maka hasil sinyal termodulasi AM itu akan cacat. Nah, tapi juga bila indeks modulasi juga terlalu rendah, itu juga tidak baik juga, atau sama dengan nih M lebih kecil daripada 1, itu akan menghasilkan daya sinyal termodulasi yang tidak maksimal. Itu. Saya dapat menyimpulkan berarti tidak baik juga kalau misal indeks modulasi itu terlalu besar, akan jadi cacat. Terus juga kalau indeks modulasinya rendah juga, ya nggak maksimal nanti hasilnya. Gitu. Nah, tapi di sini ada untuk cara mengatasi apabila overmodulasi nih. Untuk menghindari overmodulasi atau keadaan di mana gelombang pembawa termodulasi lebih dari 100%. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita bisa tuh mengatasi dengan cara membatasi besar kecilnya modulasi yang terjadi. Nah, hal tersebut dapat diatasi atau dapat dengan cara menentukan nilai indeks modulasinya terlebih dahulu. Nah, ini untuk contoh apabila dalam kondisi M sama dengan 1. Nah, untuk di sini itu dalam kondisi M lebih besar daripada 1. Ya. Untuk selanjutnya saya langsung ke perhitungannya dulu. Ini untuk perhitungannya. Sini ada data percobaan post-testnya. Ini sudah saya sesuaikan dengan peraturan post-test yang saya dapat modulasi AM. Untuk percobaannya ada 5 kali. Terdapat di sini diketahui sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa. Nah, masing-masing itu diketahui frekuensi atau radian per second-nya. Kemudian masing-masing juga terdapat amplitude atau dalam satuan volt. Nah, di sini dapat dilihat ada 5 percobaan, masing-masingnya sudah ada yang diketahui. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, di sini yang diketahui ada berupa FC. Nah, ini ada di sini ada C, ada M. Untuk C-nya ini sendiri yang dimaksud itu carrier ya. Carrier itu pembawa, kemudian sinyal pembawa, kemudian M itu disebut modulasi. Nah, makanya di sini FC untuk percobaan 1 ya. Saya akan jelaskan dulu. FC percobaan 1 adalah 20 radian per sekon. Nah, bisa dilihat dari sini karena tadi saya bilang ya, FC itu C-nya itu carrier, yaitu pembawa, kemudian FM. Nah, FM-nya ini dapat dari yang sinyal pemodulasinya. Untuk FM sendiri itu diketahui 2 radian per sekon. Kemudian EC-nya itu 15 volt. Nah, ini di sini sinyal pembawa. Kemudian EM-nya itu 11 volt. Ini juga amplitudenya ya. Oke. Kemudian lanjut ke untuk hitungnya ya. Ini saya mencari indeks modulasi yang pertama. Indeks modulasi itu diartikan M. Rumusnya adalah M sama dengan EM bagi EC. Ini tinggal saya masukin aja karena udah diketahui ya, EM-nya itu 11 volt, terus EC-nya itu 15 volt. Didapat hasilnya itu 0,73 untuk indeks modulasinya. Selanjutnya bisa mencari sinyal AM, amplitudenya ya, atau untuk EC-nya. Nah, rumusnya itu EC sama dengan EC dalam kurung 1 plus M dikali sin omega MT. Kemudian sin omega CT. Kemudian lanjut ke percobaan 2 dan percobaan ketiga. Sama juga, yang diketahui juga sama, lalu yang dihitung juga indeks modulasi sama sinyal AM itu sendiri. Nah, ini berjumlah 5 percobaan. Oke, langsung aja. Setelah ini saya akan mempraktikkan dengan software MATLAB. Alat dan bahannya sendiri karena online ya hanya membutuhkan laptop dan juga softwarenya itu sendiri MATLAB. Kalau misalnya offline
bisa menggunakan apa, untuk Saintek itu ada modul Saintek yang untuk AM-nya atau juga bisa digunakan untuk FM seperti itu. Nah, di sini untuk komponen yang saya gunakan di MATLAB sendiri itu ada, ini sudah saya rangkai ya sebelumnya, ada sinyal pemodulasi. Nah, saya membutuhkan sinyal pemodulasi nih karena yang dibutuhkan, yang diketahui itu juga ada lagi sinyal pembawa. Kemudian ada kontans, lalu modulasi. Nah, terus juga ada dibutuhkan tuh output. Nah, output yang dipinginin tadi kan ada output dari sinyal pemodulasi, terus output sinyal pembawa, kemudian output AM-nya juga. Untuk settingnya sendiri, kita harus setting sinyal pemodulasi, sinyal pembawa, kemudian sama modulasinya. Nah, ini yang harus kita setting-setting. Untuk modulasi sendiri disetting dengan 2 ya, sama semua 2. Nah, ini misalnya saya ulang 2, terus lalu di apply, kemudian habis itu di oke. Nah, gitu. Terus sinyal pembawa. Sinyal pembawa tadi untuk percobaan pertama ya, amplitudenya sendiri sinyal pembawanya itu 15. Nah, ini tadi saya udah coba 15, terus frekuensinya taruh 20. Nah, ini udah sama radian per sekon. Kemudian untuk sample time-nya sendiri nanti untuk semua percobaan itu di angka 0,001. Ini udah ketentuan dari modul. Kemudian tadi harusnya di apply, terus baru di oke. Terus sinyal pemodulasinya juga untuk data yang percobaan 1, amplitudenya 11 volt ya. Kemudian frekuensinya itu 2 radian per sekon. Di sini nanti untuk frekuensi sendiri nilainya sama semua. Untuk sinyal pemodulasi itu 2 radian per sekon, kemudian sinyal pembawa untuk frekuensinya sama semua juga 20 radian per sekon. Yang di sini nanti sample time-nya juga sama semua 0,001. Terus di apply, lalu di oke. Nah, habis itu kita buka nih outputnya. Ada 3 output ya nanti. Oke. Lalu di simulasi di apply. Nah, ini untuk hasilnya. Kecilan aja biar kelihatan. Nah, ini untuk output dari sinyal pemodulasi, kemudian ini output dari AM-nya, dan ini output sinyal pembawanya. Untuk output dari sinyal pemodulasi nanti rata-rata sama semua kayak gini, seperti ya sinyal analog lah ya. Kemudian bisa kita lanjut lagi ke percobaan yang kedua. Nah, ini saya coba ini di close aja dulu, nanti kan biar hasilnya kelihatan di play-nya. Nah, sama nih, tadi diatur-atur lagi ya, modulasi frekuensi 5 gitu ya. Frekuensinya sama ya, sama semua, ini juga sama. Kalau di apply di oke. Ke ini sinyal ke bawah. Sinyal ke bawah, amplitudenya itu sebesar 5. Frekuensinya juga sama 20. Di apply di oke. Di run, terus kita coba lihat hasilnya. Nah, ini mungkin kalau yang bisa dilihat dari percobaan 1 sama percobaan 2 kelihatan bedanya ya. Dari ini aja, dari kerapatan outputnya, kerapatan gelombangnya itu juga berbeda, karena untuk yang diketahui juga kan berbeda. Nah, ini terus untuk mempersingkat waktu, saya coba lagi ya yang untuk yang ketiga. Sinyal pembawa amplitudenya 6. Apply. Ini harus teman-teman apply dulu baru di oke. Kemudian amplitudenya itu 10.
selesai. Kita buka lagi untuk outputnya. Gini. Kemudian untuk percobaan keempat. Untuk sinyal pembawanya itu 20. Ini ya 20. Ini sama. Sinyal pemodulasi. Nah, ini untuk hasil yang percobaan keempat. Kemudian saya langsung lanjutkan lagi percobaan terakhir. Output dari percobaan yang terakhir, percobaan 5. Oke, kemudian di sini saya juga mau menyimpulkan ya, bisa dilihat dari indeks modulasi ya. Kalau misalnya untuk amplitudenya sendiri, dari masing-masing amplitude sinyal pemodulasi dan sinyal pembawa itu nilainya dekat ya, misal itu dekat atau sama, misal ini ya, ini kan sama nih percobaan 5, percobaan 2 nilainya itu 5, sama-sama 5 untuk amplitudenya. Nah, itu akan menghasilkan pastinya indeks modulasinya 1. Terus kalau misalnya juga semakin dekat nilai amplitudenya, juga otomatis semakin mendekati nilai 1 untuk indeks modulasinya. Contohnya aja ini tadi bisa dilihat yang ini. Misal kita ambil contoh yang ini ya, yang percobaan 5. Untuk amplitudenya itu dekat, selisih jarak nilainya 21 dan 25. Nah, ini makanya mendekati dengan 1 gitu. Kemudian saya juga setelah melakukan percobaan, dapat saya simpulkan juga kalau misalnya emang betul ya untuk modulasi amplitude itu, sinyal pembawa pada modulasi amplitude itu berubah-ubah secara atau dengan amplitude sinyal modulasinya, sedangkan frekuensinya itu tetap selama proses modulasinya. Itu bisa dilihat tadi pas di output dari simulasinya. Ini saya berhentikan dulu. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan quotes. If you cannot be number one, be different. Ya, yang artinya itu jika kamu tidak bisa menjadi nomor 1, maka jadilah yang berbeda. Nah, maksud dari quote saya ini, kalian tuh jadilah diri sendiri. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi dan simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.